Oke. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana caranya membaca signal forecast dari software Timing Solution. Oke. Nah, seperti yang teman-teman lihat dalam Telegram, nih dalam Telegram, kalau misalkan ada lihat di sini forecastnya dan Telegram ini seperti ini, ya. Jadi jam 10.52 tadi saya sempat memberikan forecast tentang apa nih, Euro US Dollar dan Euro Yen. Oke. Nah, banyak teman-teman yang masih bertanya kepada saya bagaimana caranya menggunakan forecast ini. Ya, nomor satu, forecast ini hanyalah forecast. Ya, sekali lagi, ini hanyalah forecast. Forecast itu artinya apa? Prediksi. Jadi ini enggak 100% pasti benar, enggak. Ya, jadi Anda harus tetap menyesuaikan dengan technical yang Anda punya atau dengan informasi fundamental yang Anda kuasain atau Anda miliki. Jadi ini hanya memberikan satu petunjuk yang belum tentu benar. Belum tentu benar. Ini sama seperti forecast cuaca, ramalan cuaca. Ya, jadi kalau misalkan ngomong cuaca akan besok pagi akan hujan, ya mungkin Anda bawa payung. Tapi kalau memang terjadi nggak hujan pun Anda nggak bawa payung, ya juga nggak apa-apa. Jadi artinya Anda punya gambaran dulu kira-kira ke depan ini bagaimana. Nah, itulah timing solution seperti itu. Jadi intinya adalah kita menggunakan berbagai macam metode untuk memforecast. Fokus kita adalah melakukan forecast prediksi tentang masa depan. Ya, sekali lagi, ini hanyalah sebuah forecast, bukan suatu hal yang pasti. Enggak. Ya, karena itu Anda harus dibekali oleh technical analysis, Anda juga harus dibekali oleh money management yang benar, di mana Anda harus stop loss, itu Anda harus tahu. Oke, nggak cukup cuman sekedar dari forecast. Oke. Mari kita lihat sekarang yang paling baru adalah Euro Yen, ya. Kalau Anda lihat di sini, ini adalah software timing solution Euro Yen M15. Ya, ini chartnya seperti ini. Nah, yang di bawah sini, yang merah-merah ini adalah cycle yang saat ini lagi bekerja. Jadi kalau Anda belajar tentang teori forecasting, cycle itu ada saatnya dia lagi aktif, ada saatnya dia lagi sudah tidak lagi aktif. Artinya market sudah tidak respect terhadap cycle ini. Oke. Nah, yang di bawah ini, cycle yang di bawah ini adalah cycle yang saat ini masih aktif. Pertanyaannya, apakah cycle ini akan aktif selamanya? Jawabannya adalah tentu saja tidak. Oke, sayangnya tidak. Nah, oke. Sekarang mari kita lihat. Jadi yang di bawah ini, ya, kalau yang di bawah ini tanda merah ini saya pakai berapa cycle nih? Ada 1, 2, 3 cycle yang masih aktif saat ini, dan 3 cycle ini ketika semuanya bergerak ke arah yang sama, arahnya turun, maka muncullah warna merah ini. Sehingga bisa saya simpulkan bahwa ini kemungkinan besar akan bearish. Tapi ya itu hanya kemungkinan, ya, bukan ngomong pasti, salah besar. Oke, jadi ketika yang di sini hijau, ini adalah kemungkinan bahwa market akan bullish karena cycle akan bullish. Bisa dipahami ya. Nah, di sini market dibagi menjadi dua, satu yang sebelah kiri kanan dan satu sebelah kiri. Anda lihat di sini ada warna yang sedikit terang, ya, sedikit gelap ya. Warna merah muda sedikit gelap, di sini agak warna kebiru-biruan. Kalau yang merah muda ini forecastnya. Jadi kalau kita besarin dikit gini, nah mulai dari ini ke sini, itu tuh forecastnya, ini belum kejadian. Ya, kita menggunakan pola yang di masa lalu. Jadi yang sebelah sini, ya, sebelah sini itu ini adalah masalah yang sudah kita punya. Jadi masa lalu istilahnya ya. Kalau kita geser sini, ini adalah masa lalu. Jadi kalau saya geser ke sini, nah ini masa lalu semua nih. Ya, kalau kita geser ke sini, lah ini masa depan semua. Oke? Nah, jadi dari sini Anda bisa dapat gambaran bahwa ini forecast seperti ini. Ya, jadi dengan kita melihat sini Euro Yen seperti ini, maka kalau kita lihat memang ada kecenderungan Euro Yen akan turun. Nah, yang di atas ini, garis yang di atas ini, ya, ini adalah gabungannya dari semua cycle yang di bawah. Jadi kalau 3 cycle ini kita rata-rata, kita gabung akan membentuk gambar seperti yang di atas ini, gambar. Jadi ini bukan moving average, bukan, ya, bukan indikator moving average, tapi ini adalah cycle. Nah, ini adalah cycle yang saat ini lagi dihormati pasar dalam tanda kutip ya. Anda lihat di sini ketika cycle down, ya, maka market akan segera naik. Memang tidak pas, di sini masih ada low, tapi endingnya dia naik. Oke, ketika kita lihat yang di sini juga sama, ketika marketnya down, cycle down, sampai mentok di sini, dia akan naik. Ya, dia akan koreksi naik, dan ternyata betul dia akan koreksi naik dulu. Ya, dan kemudian setelah itu dia akan turun, ya pelan-pelan dia turun benar sampai di sini.
ya. Kemudian kita geser lagi ke sini, kurang lebih hampir sama. Kalau Anda lihat di sini, ini juga sama nih, turun, naik, ya, kemudian turun sedikit, ternyata enggak, ya kan? Naik sedikit, turun banyak. Dia berpikir akan recover di sini, tapi ternyata recovernya sudah di sini. Tapi at least dia memprediksi benar ketika tren naik ikut naik. Ya, di sini adalah tren warna hijau. Ketika naik berarti ini adalah metode bullish. Ya. Dan seterusnya. Kalau Anda geser ke belakang ini, terus Anda akan lihat di sini bahwa memang ini adalah cycle yang sangat dihormatin saat ini, detik ini. Apakah cycle itu masih bisa dijalankan terus? Jawabannya adalah enggak. Oke, enggak. Bisa dipahami ya? Nah, cycle yang dihormati tadi itu kita gunakan untuk memforecast pasar. Ya, jadi pada saat itu runningnya 116.70, kita gunakan untuk memforecast pasar. Nih, forecast pasar nih. Ya kan? Nah, jadi dengan cycle yang kita hormati sekarang ini, itu kita memprediksi bahwa sampai tanggal berapa nih? 24 April jam 00.30 waktu meta, kita memprediksi bahwa euro yen akan turun. Apakah pasti turun? Nggak ada yang tahu. Ya, jadi kita hanya memanfaatkan cycle-nya seperti itu. Nah, kebetulan sekarang kalau kita pakai support resistance juga, kebetulan euro yen lagi di resistance sekarang. Ya, jadi ini timingnya pas banget karena kemarin ini pas di resistance. Ya, kalau kita gambar sini, kita gabung-gabung dengan teknik analisis. Nah, kalau kita lihat di sini, nih garis titik ini sama titik ini resisten kan, betul? Ya, jadi kita bisa melakukan posisi selling di sini. Apakah hasilnya akan profit? Nggak tahu. Jawabannya adalah nggak tahu. Jadi kita trading ini nggak ada satu hal yang pasti. Kalau Anda mau cari satu hal yang pasti, mending berbisnis saja atau bekerja, pasti. Ya, kalau kita trading, kita bermain-main dengan ketidakpastian. Karena itu Anda harus punya manajemen risiko. Oke? Nah, yang di bawah ini, ya, jadi saya mengkombinasikan lagi, ini adalah cycle yang sekarang berlaku, ya, yang di bawah ini yang Anda lihat ini adalah ini adalah satu cycle dari astronomi. Jadi kalau kita klik di sini, ya, jadi cycle yang berlaku di bawah ini sekarang ini adalah cycle yang terprediksi menghasilkan probabilitas yang cukup bagus untuk instrumen ini. Ya, jadi kalau misalkan Anda lihat di sini ada yang hijau ini nih, yang hijau nih. Kalau kita lihat yang hijau itu punyanya ini. Nah, itu yang hijau tuh. Nah, itu yang hijau tuh dia itu 80% ketika period matahari berada di derajat itu, ya, selama sekian tahun terakhir ini 80% dia ini menghasilkan bullish. Kecenderungan bullish. Tuh yang ketak-ketip tuh. Ya, jadi yang di bawah ini adalah statistik dari astro, apa yang kecenderungan dari ketika aktivitas dari astro itu terjadi, apa yang terjadi pada market. Bagaimana market merespon event ini, event astrologi ini. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini turun ya. Coba Anda lihat di sini, ini turun. Ya, turunnya berapa ya saya nggak tahu juga. Mari kita lihat. Kan yang mana itu ya, dia down, yang mana itu ya, ini mungkin ya, iya betul, ini dia ya. Tuh lihat ada kata petik, berarti 76% di sini punya probabilitas bahwa harga akan turun ketika periodnya ini, ketika period terjadi matahari berada di derajat tertentu. Ya, ini sangat signifikan apalagi dibandingkan dengan period cycle. Jadi saya menggabungkan antara cycle yang berlaku sekarang dengan cycle astronomi. Kalau misalkan menghasilkan satu kombinasi yang cukup bagus plus technical analisisnya mendukung, maka bisa menghasilkan satu analisa yang akurat. Oke, good. Nah, apakah pasti benar terus? Enggak juga. Anda harus fleksibel, Anda harus dinamis melihat ini. Memang idealnya adalah Anda harus Anda harus rajin untuk menganalisa, Anda harus punya toolsnya ini, Anda harus tahu atau paham ilmunya ini, bagaimana cara melakukan forecasting, seninya, ya, sehingga Anda bisa mengetahui. Mari kita lihat prediksinya tentang XAU misalkan. Perhatikan di sini XAU.
Ya, ini tanggal sekian, tanggal berapa tuh? Tanggal sekian lah, saya nggak tahu nih kapan nih kalau Anda lihat di sini. Saya memprediksi bahwa XAU akan turun harganya karena ini menggunakan grafik daily. Perhatikan, kalau Anda menggunakan grafik daily, ya, Anda menggunakan grafik daily itu pasti mainnya panjang. Stop loss-nya pun juga panjang, targetnya juga panjang. Ya, jadi kalau Anda mentalnya adalah mental day trading yang cuma cari profit sedikit-sedikit, daily ini adalah proyeksi yang sangat-sangat panjang. Ya, perhatikan di sini. Anda lihat di sini ini juga astro, cycle astronya merah semua, dan kemudian di bawah juga channel daily-nya kelihatannya juga banyak yang merah. Oke, kelihatannya ada banyak. Jadi ini ada satu gambaran bahwa kemungkinan emas akan turun. Sekali lagi, kemungkinan, bukan pasti akan turun, tapi kemungkinan emas akan turun. Mari kita lihat lagi, oke? Nah, kemudian apa yang terjadi ini hari Minggu, kalau nggak salah ya nih. Kalau Anda lihat XAU ini tanggal 19 April, dan kemudian tanggal 21 April saya membuat lagi proyeksi XAU. Ya, saya membuat lagi proyeksi XAU, yaitu bahwa short term-nya di sini itu M15 apa M30, ini ketutup ya. Short term-nya, kalau Anda lihat di sini M30 ini adalah naik. Jadi nggak selalu kita main reversal, enggak. Kita juga mengukur bahwa tren ini akan terus naik. Perhatikan di sini, trennya untuk naik. Kenapa? Karena di sini zonanya hijau semua, dan zona astronya pun juga mendukung untuk XAU naik. Pada saat itu running-nya 1713 sempat naik dari 1700 kali ya, nih sempat naik dari 1700. Jadi artinya ada kemungkinan bahwa XAU akan naik lagi. Dan kalau kita lihat, sebentar, semoga saya punya MetaTrader ya. Ya, inilah XAU, dan kemudian kalau kita lihat di sini, oke, XAU. Ya, ini dia XAU ya. Nah, inilah XAU. Tadi waktu 13 di sini, ini naik terus, betul? Kenceng terus naik kan, ini akun demo ya, ini akun demo hanya untuk buat happy-happy. Jadi naik terus kenceng ya, sehingga ini mengkonfirm bahwa ya kemungkinan tanggal 23, hari ini sudah tanggal 23 betul, akan terjadi koreksi tanggal 23. Apakah pasti benar? Kita juga nggak tahu. Perhatikan di sini, short term bullish XAU, ya ini dia ya, sampai tanggal berapa? 23, betul? Ya, tanggal 23 kemungkinan akan terjadi koreksi sedikit. Ya, kita nggak tahu apakah benar apa enggak, nanti akan saya update. Ya, jadi intinya adalah seperti itu, Anda memberikan gambaran bahwa ketika Anda melihat seperti ini, forecast-nya seperti ini, artinya bahwa ada kemungkinan market akan naik. Ketika melihat XAU seperti ini, harga akan naik. Ada kemungkinan seperti itu. Tapi apakah pasti? Nggak ada yang pasti, Bapak Ibu. Nggak ada yang pasti, oke? Dan demikian pula dengan euro. Kalau Anda lihat di sini euro, ini euro yang terbaru, ya Anda lihat di sini euro terbaru. Cycle-nya, perhatikan di sini cycle-nya, dia kelihatannya mulai bearish, ya kita nggak tahu apakah euro akan bearish. Terakhir 1,0835, ya jadi ini kemungkinan sampai di level ini prediksinya adalah akan bearish. Ya, demikian pula dengan euro yen. Euro yen juga sama tadi yang sudah kita bahas, akan bearish. Kebetulan sama euro US dollar dan euro yen. Apakah akan bearish apa enggak? Kita nggak tahu. Mari kita lihat. Ya, ini dia euro US dollar. Tadi pada saat kita buat itu berapa? 1,0835. Oke, sekarang sudah turun, kebetulan langsung turun 1,0816. Sudah lebih dari 20 pip kan turunnya. Dan turunnya kencang sekali. Tadi belum ada turunan ini, saya juga baru tahu ini. Dan kemudian euro yen juga sama, pada saat dibuat sekitar berapa tadi? Sekitar 116,70. Oke, dan sekarang euro yen 116,44. Ya, kurang lebih 20-30 poin. Ya. Seperti itu kurang lebih teman-teman cara memainkannya. Memang idealnya sih Anda kalau punya software ini jadi lebih bagus karena software ini lumayan mahal. Jadi saya memberikan analisa ini atau memberikan forecast ini kepada teman-teman supaya kita bisa sama-sama belajar. Oke? Sekali lagi main forex good luck, jangan sampai lupa money management. Semoga analisa ini bisa memberikan gambaran. Ya, sekali lagi nggak ada yang pasti. Kalau Anda ngomong pasti, nggak ada. Bisa salah, bisa salah. Jadi mari kita sama-sama respect kepada pasar. Jangan kita berpikir bahwa
kita punya suatu ilmu atau suatu software yang 100% pasti menang terus di pasar. Nggak ada ya. Jadi yang menang terus adalah orang yang tahu cara melakukan manajemen dan bagaimana kapan saatnya entry dan kapan saatnya exit. Oke? Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk bisa memahami tentang software timing solution ini. Bagi teman-teman yang belum bergabung, Anda bisa bergabung di grup Telegram. Telegram saya, linknya ada di bawah. Saya buat grup ini gratis, nggak ada biaya apapun. Anda bisa melihat di situ. Sama satu lagi, grup ini tidak bisa komentar, jadi Anda cuma bisa melihat. Kalau Anda mau komentar, silakan masuk ke grup investasi dan trading. Anda boleh bertanya di situ, nanti akan saya jawab, tapi tidak berkomentar di grup Telegram. Kenapa begitu? Karena saya udah capek ngelihat grup-grup Telegram yang lain, isinya cuman berdebat, isinya cuman promosi, jualan barangnya sendiri, ya, spamming. Jadi capek, energi habis untuk meladeni mereka-mereka yang seperti itu. Jadi kalau memang Anda ingin komunikasi aktif one on one dengan saya, Anda boleh ikut gabung di kelas saya. Jadi kita bisa setiap hari diskusi tentang forex, bagaimana forex ini opportunity ini, dan bagaimana kita bisa memaksimalkan program yang luar biasa ini. Oke? Sampai ketemu di video-video berikutnya. Thank you. Bye.